Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Fajr ayat 24. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan seorang itu ketika di padang mahsyar dia mengingat kembali dosa-dosanya, dia mengingat kembali ibadah yang sudah dia lakukannya, sehingga apa yang dikatakan jadi pada ayat 24 ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yaqulu ya laitani. Jadi di dalam Al-Quran itu ada gaya bahasa tamanni namanya, ada gaya bahasa taraji. Jadi gaya bahasa taraji itu seperti di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pada akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Ini namanya gaya bahasa taraji. Taraji itu apa? Allah mengharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa tidak ya? Jadi ada sekelompok yang menjadi orang takwa, ada sebagian enggak menjadi kelompok yang bertakwa. Ini namanya taraji, pengharapan ya. Ada satu lagi namanya uslubut tamanni. Tamanni itu artinya sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi artinya sama seperti gaya bahasa ketika orang kafir itu dibangkitkan di padang mahsyar, ya laitaha kanatil qadiyah. Ini sama seperti ini juga. Jadi mereka minta untuk jadi tanah lagi. Ya Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih baik kami mati saja ya Allah. Kenapa mati saja? Karena tidak ada amal ibadah sama sekali. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu sebagian kelompok sibuk dengan amal ibadahnya, kita tidak ada apa-apa. Yang ada maksiat saja. Jadi makanya dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih baik kami mati saja ya Allah. Ada juga gaya bahasa yang ini tamanni. Tamanni itu artinya tidak mungkin terjadi ya. Atau dengan bahasa lain gaya bahasa tafajjuh wa tahassur ya. Gaya bahasa apa namanya, dia sudah pesimis gitu. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi tanah lagi ya Allah. Nah mungkin jadi tanah lagi, karena kita ini diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk mati, kemudian diciptakan nanti dibangkitkan di padang mahsyar untuk apa? Untuk hidup ya. Jadi setelah diciptakan untuk hidup itu tidak mungkin mati lagi. Jadi terus hidup, terus hidup. Jadi makanya yang disiksa terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya gaya bahasa ini diungkapkan oleh orang-orang yang ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, ya tadzakkar. Kita sudah membahas tentang gaya bahasa apa namanya, ya tadzakkar itu karena ada tasdid di situ. Ya tadzakkar artinya dia terus teringat, terus teringat. Saya tidak salat, saya buat maksiat, saya tidak salat, terus teringat ya. Walaupun waktu dia sakratul maut dia teringat juga. Tetapi teringatnya itu lebih ketika di padang mahsyar nanti. Ya tadzakkarul insan. Manusia teringat terus amal ibadah dia, teringat terus dosa dia, sehingga dia mengatakan yaqul ya laitani. Ya itu biasanya kita menggunakan untuk ya nida, panggilan. Dia bukan memanggil Allah di sini, tidak. Ya laitani tidak memanggil Allah. Sama seperti ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang yang beriman. Itu ya nida namanya. Tapi ya di sini adalah ya tanbih. Ya tanbih apa? Dia ingin menarik perhatian siapa saja. Mau malaikat, mau Allah, siapa saja. Dia ingin menarik perhatian siapa saja. Ini namanya ya tanbih. Sama seperti
kalimat di Al-Quran itu ada hadza kitabun yantiqu 'anil haqq. Jadi hadza, ha itu adalah ha tanbih untuk menarik perhatian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah Al-Quran. Jadi supaya menarik perhatian orang lain. Ini begitu juga. Jadi kata-kata dia, ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi qaddamtu li hayati begini. Ini hal yang tidak mungkin lagi. Ya Allah, saya kalau bisa itu ini saya dulu sudah berbuat jahat, sudah berbuat kebaikan. Artinya apa? Jangan jahat saya banyak sekali ya Allah. Saya mau jahat saya hapuskan, dan kebaikan saya tambah lagi. Tidak bisa. Jadi kalau sudah kejahatan sekian, kebaikan sekian, itulah yang kita dapat nanti di padang mahsyar. Kecuali kita punya anak yang saleh. Kecuali kita punya 3 hal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Jadi kalau kita bersedekah jariah itu setiap orang menggunakan fasilitas yang kita berikan, itu terus mengalir pahala, kebaikan terus bertambah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan orang lain kebaikan, orang lain mengamalkan dan mengajarkan lagi orang lain. Ada 1000 orang mengamalkan kebaikan kita ketika kita masih hidup. Sedang duduk-duduk ini kita sudah dapat kebaikan dari orang lain yang mengamalkan kebaikan kita. Ketika kita tidur, kebaikan juga terus datang. Ini amal jariah namanya. Ketika kita meninggal dunia, di dalam kubur terus masuk ke dalam kubur, sehingga kita bertanya dari mana amal ibadah ini, padahal kita tidak buat apa-apa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Qaddamtu li hayati. Jadi qaddamtu li hayati begini, saya masa-masa dulu itu saya sudah berbuat maksiat. Ini lam li ta'lil namanya. Ta'lil itu artinya apa? Saya memanfaatkan hidup saya untuk berbuat ini, Sekarang saya ingin merubah kembali ya Allah. Tidak bisa. Ya ini namanya ya laitani. Laita. Jadi kalimat laita adalah kalimat litamanni. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi itu beliau mengatakan ini adalah gaya bahasa tafajjuh wa tahassur. Kata-kata ini keluar dari seseorang yang sudah putus asa. Dia tidak tahu mau ngomong apa lagi. Dia tidak bisa merubah kebaikannya, tidak bisa lagi. Dia tidak bisa menambah kebaikannya, tidak bisa lagi. Makanya tidak salah kalau orang-orang seperti ini, dia akan terus, ini pembahasan kita kemarin kalau tidak salah. Ya, dia terus mencari, bukan di sini ya, di ayat lain. Dia terus mencari alasan apapun supaya lepas dari azab api neraka. Apapun mau dia fidyahkan. Ini ya Allah, anak saya berikan kepada Engkau, ini di padang mahsyar Pak, asal saya bisa masuk ke dalam surga. Ini istri saya ya Allah, asal saya bisa masuk ke dalam surga. Wa man fil ardi jami'an. Bukan anak dan istri saja Pak, siapa-siapa yang dia kenal di dunia, ketika nampak di padang mahsyar semua dia tunjuk. Saya kenal sebulan ya Allah, ya Allah. Supaya apa? Dia bisa lari dari azab api neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini lam ta'lil. Jadi arti lam ta'lil apa? Ketika dia di dunia, dia buat maksiat, dia buat kebaikan. Sekarang tidak bisa ditambah lagi kebaikannya. Maksiatnya tidak bisa dikurangi lagi. Ya. Jadi dia maunya apa? Semuanya itu kebaikan semuanya. Maksiat itu tidak ada lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Jadi kita sudah membahas kalau di dalam Al-Quran itu ada kalimat yaumun atau ditambah dengan idin sehingga menjadi yauma idin, itu adalah hari kiamat. Itu hari kiamat. Jadi makanya ada di dalam satu tafsir itu diungkapkan begini, al-mautu qiyamatun li sahibihi. Kematian itu kiamat bagi personal itu sendiri. Hari ini yang meninggal si A berarti dia sudah kiamat. Besok meninggal si B berarti kiamat bagi dia. Makanya di dalam surah Al-Maidah ketika diungkapkan kata-kata al-yaum oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kita tanya mana kiamatnya? Kita kan sudah sepakat kalau ada al-yaum di dalam Al-Quran itu artinya kiamat. Itu ayat itu kiamat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena sebentar lagi beliau akan wafat, meninggal dunia. Jadi artinya Islam itu sudah sempurna, syariat sudah sempurna, turun Al-Quran sudah sempurna. Maknanya apa? Sebentar lagi kamu akan saya ambil ya Muhammad. Inilah yang dikatakan yaumun di dalam Al-Quran itu maknanya kiamat. Jadi kalimat fa yauma izin ini artinya ketika nanti di padang mahsyar. Ini bukan hari ini, tidak, bukan ketika hari kita ketika ini, tidak. Jadi yauma izin itu hari kiamat. Ya, yaumun juga dalam Al-Quran juga hari kiamat. Cuma ada nanti 0 sekian persen yang maknanya bukan hari kiamat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ini ada beberapa pengertian di sini. Jadi pemahaman yang pertama, pada hari kiamat itu Allah tidak pernah mengazab orang lain di dunia kecuali seperti azab di kiamat itu. Artinya lebih dahsyat azab pada hari kiamat itu. Satu. Pemahaman yang kedua, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ahad itu adalah malaikat. Malaikat pada waktu itu mengazab seseorang itu melebihi, lebih dahsyat azab di hari kiamat dibandingkan azab di dunia. Malaikat Jibril pernah mengangkat kampung Sadum, itu tidak sebanding dengan azab nanti di hari kiamat nanti. Kemudian malaikat Jibril di dalam surah Yasin, illa sayhatan wahidah, ada seorang raja yang mendalimi seorang pendakwah. Ketika sudah didalimi seorang pendakwah itu, murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendakwah itu dulu menyembah patung. Allah murka sekali. Daerah ini kejadiannya di Turki. Ya, daerah Turki. Itu diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mengatakan saya tidak perlu mengirim malaikat ke situ, nak perlu. Cuma illa sayhatan wahidah, kecuali teriakan Jibril saja dari langit sana sehingga membuat kampung itu hancur semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hancurnya kampung itu tidak sebanding dengan azabnya nanti di hari kiamat nanti. Lebih dahsyat lagi. Ini namanya fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, ini walaupun ahad itu ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan personal itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diazab di dunia, tidak. Artinya lebih dahsyat lagi azab di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti. Pemahaman yang kedua, malaikat itu tidak mengazab seseorang itu sama seperti di dunia, tidak, tapi lebih dahsyat lagi azabnya yang diberikan oleh malaikat itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Malaikat Jibril pernah membakar hampir kampung. Kampung dibakar. Pembakaran kampung itu itu biasa saja. Artinya azab nanti di sana itu lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Makanya malaikat itu nanti mempergunakan kesempatan yang istilahnya bergen, sudah marah sekali dia. Malaikat itu sudah marah sekali. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menahan kemarahan malaikat. Ini ada di dalam riwayat dalam tafsir Sawi. Ketika dia ingin menggiring seseorang masuk ke dalam neraka, tidak ada seorang pun yang bisa menahan para malaikat ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sangat marahnya. Kemudian neraka begitu juga. Neraka itu yattad'u man akbara wa tawalla. Dia memanggil satu-satu nama orang. Dia panggil, sehingga Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, tad'un nar bikalamin fasihin. Neraka itu memanggil orang-orang yang akan masuk ke dalamnya itu dengan kalimat yang sangat fasih sekali. Arti fasih apa? Dia panggil semuanya dengan lengkap semuanya. Muhammad bin Ibrahim bin Musa bin Nuh bin lengkap itu namanya. Sehingga kita terkejut, maka ihlan dulu lengkap kalau hana mahulun mai. Tad'u man akbara wa tawalla. Di dalam tafsir Al-Wasit apa dikatakan di situ? Jadi waktu itu neraka itu dia akan takhtafuhu kama takhtifu at-tayru al-habba. Jadi waktu itu neraka terus mencari penghuni-penghuninya sebagaimana seekor burung dia mencari makanan untuk dipatok. Ya ini, Pak. Jadi artinya makanan itu pasti dia cari. Tidak mungkin dia enggak cari, karena burung itu sudah lapar sekali. Begitulah neraka jahanam nanti. Jadi makanya keluarlah kata-kata seperti ini, ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Karena dia takut sekali. Dia takut sekali. Jadi makanya kalau takut tu apa takut lagi? Menyaideh nak boleh takut leh, Pak. Yang takut itulah di sini, Pak.
Kita takut tak beribadah, kita takut menzalimi orang lain, kita takut makan haram, kita takut teken yang tidak-tidak, kita takut makan mengambil hak orang lain. Takut dia di sini, bukan di sana. Nak perlele yo di dia. Tak perlu lagi takut di dalam kubur, tak perlu lagi. Tak perlu lagi takut di padang mahsyar, tak perlu lagi. Karena nanti kita cuma tinggal panen saja nanti di sana. Sama seperti orang tanam cabai, tanam cabai. Orang tanam cabai dia khawatirnya kapan? Sebelum berbuah itu dia khawatir. Ini bagaimana begini nanti tidak tumbuh bagaimana? Ini ada air bagaimana? Di situ dia khawatir. Tapi ketika berbuah tidak khawatir lagi, dia tinggal petik saja. Ya. Jadi kekhawatiran dia ketika memilih ini tanah ini cocok enggak? Ini pupuknya bagaimana? Ini kalau tidak cukup air bagaimana? Kalau kelebihan air bagaimana? Dia khawatir. Di situ khawatirnya. Bukan nanti setelah panen, setelah khawatir, saya khawatir, tidak perlu khawatir lagi, tinggal petik saja hasilnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang itu, tidak mengazab seseorang di akhirat itu sama seperti azab di dunia. Artinya apa? Lebih dahsyat azab di akhirat nanti dibandingkan azab di dunia. Kalau azab di dunia ini ada apa-apanya, sedikit sekali. Nikmat di dunia ini tidak ada apa-apanya, sedikit sekali. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fayufuna nuzurahum fayufuna ujurahum yawmal qiyamah. Jadi ketika kita meninggal dunia, waktu di dunia diberikan nikmat sedikit dulu oleh Allah. Ketika nanti di padang mahsyar, di meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, alam barzakh, diberikan lagi fayuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah, nanti disempurnakan ketika hari kiamat. Jadi makanya diberikan sedikit-sedikit, hijau kecut. Ketika di padang mahsyar, hijau ulang. Jadi artinya nikmat yang diberikan ini tidak ada apa-apanya lagi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ilmunya kan luar biasa, Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir tetap mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ilmu kamu itu tidak saya pahami wahai Musa. Ini kata Nabi Khidir. Ilmu kamu banyak sekali dan saya tidak paham ilmu kamu. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu saya, kamu juga tidak paham wahai Musa. Kita masing-masing punya ininya sendiri wahai Musa. Ya. Tetapi ilmu kita berdua ini, kata Nabi Khidir alaihissalam, tidak lebih dari kama khatafat tayru khatfa au khatfatain. Jadi sebagaimana burung mematuk ada minum air Pak di laut. Fama baqiya, yang tinggal di mulut burung itu, itulah ilmu kita berdua, tidak ada apa-apanya. Ini kata Nabi Khidir alaihissalam. Artinya apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, walaupun kita katakan oh hebat sekali, tapi tetap tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan nikmat yang diberikan nanti di padang mahsyar. Makanya ada di dalam sebuah diskusi ketika Allah berdialog dengan penduduk surga. Apakah sudah cukup, kata Allah? Ya. Makanya nikmat surga itu diberikan sampai orang itu mengatakan cukup ya Allah. Maka ketika itu Allah mengatakan, apakah sudah cukup? Apa dijawab oleh pemuda ini? Saya mau jawab apa ya Allah? Ini sudah tak tahu lagi saya mau jawab apa lagi ini. Ya, artinya bahkan cukup nih, kamu melebihi cukup. Ya, sudah melebihi cukup. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya baik dah harap nikmat dunia yang penting Pak ya Allah. Lun kalun semayang, lun pupuknya, apakah hana najuk nikmat lagi kelun mendum ya Allah. Ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau di dalam hidup ini diberikan semua nikmat itu oleh Allah. Walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi. Jadi Allah mengatakan kalau semua nikmat saya berikan kepada manusia itu, dia akan ingkar kepada saya. Walaupun kita mengatakan lun hana ingkar ya Allah, lun ahli ibadah Allah, hana kepada Allah, hana berdaya. Kan bukti-buktinya kan sudah ada semua dalam Al-Quran. Bukti-buktinya semua sudah ada. Orang dia ahli ibadah ketika diberikan harta itu, dia goyang. Makanya Allah berikan sedikit-sedikit. Maka baik bengih-bengih hijau baju-baju. Kan berarti Allah bengih dan nyokon. Jadi jangan menilai dari segi umat hijau baju-baju Allah tidak sayang kepada saya. Tidak. Sayang tidak sayangnya bukan pada hal demikian, tidak. Maka biasalah adanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut dulu. Ya, jadi ada dalam surah Al-Maidah. Ini juga pendapat ini dikutip oleh Syekh Tantawi ini, Pak. Beliau mengambil ayat ini dalam surah Al-Maidah, "Faman yakfur
faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Nanti kalau seandainya ada orang kufur, termasuk kufur nikmat, termasuk kufur i'tiqad, termasuk kufur ihsan, nanti di akhirat akan saya azab dia, kata Allah, tidak seperti saya azab manusia di bumi, tidak, lebih dahsyat lagi azab mereka. La u'adzibuhu, apa namanya, la fa innahu u'adzibuhu, saya azab dia azaban la u'adzibuhu ahada minal alamin, bukan seperti azab di dunia dia, lebih dahsyat lagi ya. Jadi artinya azab, kalau seandainya kita melihat di dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, itu nanti lebih dahsyat lagi daripada mahsyar. Ketika Allah mengatakan bagaimana Allah itu menghancurkan kaum Nabi Lut, itu biasa saja. Walaupun malaikat sudah mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut ya, wala yaltafid minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Karena azab ini sangat mengerikan sekali. Wahai Lut, jangan lihat ke belakang. Wala yaltafid minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Lari saja kamu, kemana saja kamu bisa lari. Makanya dia mengatakan larilah ke Mesir, karena kejadiannya di Yordania. Yordania kalau ingin cari aman tak ada lain kecuali lari ke Mesir ya. Jadi makanya wamdu haitsu tu'marun. Kenapa? Karena kejadiannya sangat mengerikan sekali. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan azab di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi wala yuthiq wathaqahu ahad begini. Wathiq itu kalau di dalam terjemahan tali, Pak. Kalau tali kita makin pusing, itu apa makna tali di situ? Yuthiq itu perjanjian. Perjanjian tidak seperti yang kalian bayangkan, kata Allah. Ya, mana perjanjiannya? Di dalam Al-Quran itu Allah berjanji begini, kalau kalian buat begini maka azabnya begini, kalau kalian tinggalkan salat maka akan begini. Tidak seperti yang kalian bayangkan azabnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang membayangkan hanya kan adib lagi-lagi yang udah, sebagian membayangkan neraka, neraka lagi-lagi. Tidak seperti kalian bayangkan, lebih dahsyat lagi daripada itu, kata Allah. Ya, jadi perjanjiannya lebih dahsyat daripada itu. Makanya ini seperti yang memang aneh juga Pak, orang-orang Yahudi ini. Ini sering kita ngobrol juga. Orang Yahudi itu mereka sampai sekarang memang tidak yakin pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam kitab Talmud dan di dalam kitab Taurat itu tidak ada cerita tentang hari akhirat. Sehingga mereka itu langsung membayangkan terus hari akhirat itu bagaimana. Apa dalam bayangan mereka? Hari akhirat itu nahnu la yu'adzibu, kami tidak diazab, kata orang Yahudi. Nah, ini bukan Al-Qur'an ya, Pak. Ini tafsir Baydawi, dalam tafsir Baydawi. Nahnu, kami ini, kata orang itu, kami tidak diazab illa arba'ina yauma, kecuali cuma 40 hari saja. Rupanya mereka punya landasan kenapa 40 hari diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pikiran mereka ini, Pak. Ini wala yuziku ataqahu ahad. Jadi dalam pikiran mereka kalau kita buat dosa sekian maka akan diazab sekian. Kami itu membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam cuma 40 hari saja. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menerima wahyu, kami itu 40 hari menyembah patung. Makanya kami akan dibakar di neraka nanti cuma 40 hari saja, ya, 40 hari saja. Setelah itu kami akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi artinya Allah yang mengatakan tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak seperti yang perjanjian kita di dalam Al-Quran ini. Artinya perjanjian begini, kalau tidak salat maka begini, oh hana trip lah itu, hana trip itu dalam neraka. Kalau kalian itu tidak bakhil, maka nanti akan didatangi oleh seekor ular namanya Suja Akra. Tidak seperti kita bayangkan, ulu banina, tidak bayangkan ulunya, tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi inilah namanya wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kalau kita lihat di dalam terjemahan itu tali. Tali itu apa artinya? Tali itu diibaratkan wa'tasimu bihablillah, perjanjian. Jadi adakanlah kamu itu mengadakan hubungan dengan Allah, dia perjanjian dengan Al-Quran dan hadis. Belajarlah Al-Quran dan hadis, selalu mengikat dirimu dengan Al-Quran dan hadis ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini berarti sebelum kita lanjutkan ini, kesimpulannya apa? Azab neraka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Azab neraka itu lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, makanya nanti ada orang membuat ilustrasi bagaimana? Ada buku-buku bergambar.
Di situ diceritakan tentang neraka. Ini katanya waktu buka punya, wah mana ya neraka biasa undang. Ila nadartu, oh biasa undang baik kelabu ye, oh biasa saja ini. Ya. Akhirnya apa? Kita buat ilustrasi Pak, neraka itu begini. Maka dijawab oleh Allah, tidak seperti yang kalian bayangkan, kata Allah. Saya mengazab seorang di neraka itu tidak seperti saya mengazab seorang di dunia, tidak sama, kata Allah. Ya, sekarang baru kita ini masuk ke ini bagaimana roh orang-orang baik itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini apa ini? Maka dalam sebagian tafsir itu beliau menerjemahkan nafsul itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Wa ma yakhda'un yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu mengelabui Allah dengan tidak salat, dengan tidak puasa. Ikhlabui Allah, lumpun Allah wa yuhna tamaya. Lumpun Allah hana lumbaya takutnya nama. Walladzina amanu, begitu pula orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anfusun itu jamak bentuk banyak dari nafsun, anfusun. Jadi satu nafsu itu, anfusun banyak. Anfusun itu atau nafsu itu ditafsirkan apa? Arwahun wa araun, roh. Ya, jadi makanya nafsu di sini adalah roh yang baik. Makanya ketika seorang akan meninggal dunia, jadi para malaikat mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah mengatakan juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, artinya kita dipanggil baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah salah satu yang diperbutkan oleh malaikat di langit. Kalau ada orang meninggal dunia, dia seorang ahli ibadah, maka menyuruh ahli ibadah meninggal dunia, nya malaikat merepah yang baik. Ya, dia berebut untuk mengambil roh ini, dia akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat bagaimana proses dibawanya roh nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Roh itu tetap hidup. Jadi makanya malaikat ini biar saya bawa. Ya. Begitu ada kawal Tuhan, bahlun kawal lah hurungnya ni, karena hurung dia kaya. Tapi ketika orang yang membuat dosa meninggal, hanya tu perlu ajak kedua ni, yang mintanya kedua. Maka dia tak tahu mau lari ke mana. Dia naik ke atas, kata langit, bejak kena, kedih kata langit. Dia turun ke bawah, kata bumi ke sana. Kamu tak pernah salah kamu. Ke sana. Kamu selalu buat maksiat. Lalaikum kedih. Enggak tahu lagi dia mau lari ke mana. Ya. Maka sebagian itu malaikat akhirnya membawa dia itu sijin. Sijin itu penjara iblis, Pak. Digabungkan dengan penjara iblis. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau ada orang yang saleh meninggal itu, ini merupakan malaikat. Biar saya saja Allah. Ini kita lihat di riwayat dalam tafsir Baydawi ini. Al-malaika ala arja'is sama yaqulun. Ya, jadi malaikat itu yang berada di langit, mereka itu semua ngomong, semua mengeluarkan suara. Apa kata mereka? Qad ja'a minal ardi ruhun tayyibah wa nasimatun tayyibah fala tamurru bibabin illa fatahalaha. Ya, jadi kata malaikat itu sudah datang roh orang-orang baik. Buka pintu. Rupanya pintu itu dijaga oleh malaikat. Tidak sembarangan orang lewat kena. Makanya roh pembuat dosa tidak bisa sembarangan dia ke atas. Ya. Makanya termasuk iblis. Iblis sendiri tidak bisa menembus langit pertama itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Makanya iblis itu hanya ijak waktu hibah, nggak bisa dia lari ke atas. Maka kenapa iblis itu dia selalu berteriak ketika masuk bulan suci Ramadan? Karena pintu itu terbuka, pintu langit pertama, kedua, ketiga, semua terbuka. Kenapa dia takut? Linuzulil malaikah, karena malaikat turun. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Membelenggu pada iblis ini, Pak. Itulah dia takut sekali, Pak. Tiap awal Ramadan dia berteriak. Makanya waktu itu bulan suci Ramadan, maka Ramadan lo kapalo dia. Maka menyonang manusia lagi sama dia iblis, Pak. Ia terus bulan suci Ramadan. Ketika terus bulan suci Ramadan kapalo. Ini jualan tak laku lagi nanti. Sudah puasa lagi, sudah begini lagi, sudah begitu lagi, ya, Pak. Dia takutnya luar biasa. Kenapa? Karena datangnya bulan suci Ramadan.
Syaitan juga takutnya luar biasa. Kenapa? Karena datangnya bulan suci Ramadan dan dia dibelenggu oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika roh orang baik itu meninggal, malaikat ini semua menyuarakan, bersuara semua, ya ulul malaikat, sudah datang roh-roh yang baik. Roh yang baik sudah datang. Buka pintu, terbuka langit pertama. Ya. Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan demikian juga. Tak bisa sembarangan masuk. Nabi Muhammad hanya tidak mau sembarangan. Nabi Muhammad tak bisa masuk sembarangan. Maka harus bersama Jibril. Maka ketika itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, hadza Abul Bashar. Ini di langit satu ini, itu ada bapaknya para nabi, Nabi Adam alaihissalam. Fasallim alaihi. Salamlah kamu, ucapkan salam kepada. Ya, akhirnya Nabi Muhammad mengatakan assalamualaikum. Ini menandakan apa? Masuk rumah orang lain ucap salam. Biar saya dah mau muka kedai dah penuh ini. Jadi ucap salam. Bedanya nak menyul hega atas salam aja lebih baik tahu. Tak ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lega nak tahu je. Ya. Ni ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum pun kau dalam. Assalamualaikum kau dah pun ni. Assalamualaikum kau dalam. Cokmu kau cuba dah. Tahu je lebih luar ni. Jadi artinya kita assalamualaikum kau dalam di rumah kau. Makanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk dulu ketika dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Waalaikumsalam. Nabi Adam pun tidak berdialog dengan Nabi Muhammad, langsung bertanya kepada malaikat Jibril, "Man huwa?" Siapa dia itu? Dia Muhammad. Hal bu'itha? Apakah sudah diutus dia menjadi rasul? Na'am bu'itha. Oh, kalau begitu masuk. Ya, masuk ke dalam. Baru dah mau ketika juga dijuiti baru dah mau. Ya. Roh begitu juga. Roh ini sebelum dia minta izin, karena dia itu dihormati sekali oleh para malaikat, sebelum dia minta izin pintu sudah terbuka sendiri, Pak. Pintu sudah terbuka sendiri. Lagi kita ni nak jamiah terhormat. Hana boleh jamiah lagi langsung buka jalan aja. Bahkan para malaikat berdiri, Pak. Nah, lagi sambut menteri kan. Gimana dia sambut menteri? Dadang belah ni dadang ada yang. Orang menyebut Jokowi bagaimana? Jadi dia berdiri sebelah kiri sebelah kanan. Dia senangnya luar biasa dia melihat presidennya sendiri. Begitu juga malaikat senangnya luar biasa Pak melihat roh yang baik tadi. Ya. Makanya berempah bahlul mentang ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala bimalakin illa salla 'alaiha. Tidak ada satu malaikat pun yang tidak berselawat kepada dia. Ya. Tidak ada yang satu malaikat pun kecuali yang berselawat kepada dia. Bagaimana salawatnya? Ya, baik salah kita jawab dulu. Baik lagi bersalawat ke Nabi kan, baik salah ni. Maka jika dia kadang-kadang tiba-tiba apa kata, oh kasalah yang penting bersalawat di malaikat. Malaikat kata-kata salawat malaikat itu memberikan keberkahan. Berkah kamu, selamat kamu, salamun alaika. Ini kata-kata salawat itu salamun alaika. Ini sama seperti Allah bersalawat kepada Nabi. Menurut sebagian guru mengatakan, gimana cara Allah bersalawat kepada Nabi? Apakah Allahumma salli ala Muhammad seperti itu? Bukan begitu. Di dalam tafsir Syaukani, apa kata beliau? Salawat Allah kepada Nabi, yubarikuhu, Allah memberkahi Nabi Muhammad. Berkah kamu ya Muhammad, rahmat untukmu ya Muhammad. Akhirnya salawat Allah pada Nabi. Kita jangan terbayang salawat itu sallallahu alaihi wasallam begitu, tidak. Jangan para malaikat bersalawat kepada kita akan salawat, tidak. Salawat malaikat itu artinya apa? Selamat kamu, salamun alaika, salamun alaikum tibtum. Ya. Jadi mengucapkan selamat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi semua malaikat mengucapkan selamat. Hatta yu'ta bihar rahman, jalla jalalu fatasjudu lahu. Sehingga roh itu sampai kepada Allah dan dia sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dulu iblis dan malaikat-malaikat lainnya sujud di depan Allah Subhanahu wa taala di aras. Mereka sujud depan Allah dan mereka beribadah kepada Allah. Begitu pula roh itu ketika sampai di depan Allah dia langsung sujud. Ya. Summa yuqalu li Mikail. Kemudian diperintahkan kepada Mikail, idhhab bihadhihi nafs. Kamu ambil roh ini, ya, kamu ambil roh ini. Yang ngomong itu tidak jelas, Pak. Apakah Allah memerintahkan kepada malaikat lain atau Allah sendiri yang berbicara? Faj'alha ma'a anfusil mu'minin. Jadikanlah dia bersama roh-roh orang-orang mukmin. Maka ini nanti roh itu dia saling ngobrol satu sama lainnya, Pak.
Dia beda fikir kena tidur di alam kubur yang tidur. Gimana tidur ketika kamu kumpul dengan orang-orang mukmin? Jadi namanya kalau dikumpulkan dengan roh orang-orang mukmin, artinya dari roh orang-orang mukmin yang dulu sampai sekarang. Ini beda fikir umumnya tidur, ya kita jarang tidur. Mana tidur? Berarti kita itu sudah dua posisi kita. Posisi yang pertama badannya itu di dunia, yang kedua rohnya itu di dibawa oleh malaikat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti posisi orang tidur. Jadi ketika dia tidur, rohnya tak kemana-mana sudah rohnya. Nanti ketika dibangunkan, rohnya akan kembali ke tubuhnya, sebagaimana kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Jadi makanya tubuh itu tertidur. Ini kata di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Jadi beliau mengatakan orang yang meninggal itu kan naim, seperti orang tidur. Di sini ada diungkapkan juga ini, kan naim. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia, membangunkan dia kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Maka ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu sama seperti kita sedang tidur itu bedah ligo, bedah. Terkejut kita. Padahal tadi sedang mimpi, Pak. Sedang mimpi jadi bos ini, bos itu, jadi bos di alernya, jadinya. Ya, ketika kita mimpi, kanale ya, jadi begitu pula lah orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia terkejut. Kenapa terkejut? Karena sudah bertahun-tahun, miliaran tahun, tidak ada yang bisa membangunkan dia. Ya, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam masih merasa hana tertepu, seperti tidak ada apa-apa. Ya, dia mengalami ini buat itu. Nabi Nuh begitu ya, semuanya begitu, termasuk umat-umatnya. Tapi ketika ditiup sangkakala yang kedua, mereka semua terkejut. Mamba'athana min marqadina hadha. Nyupuhai leh, bukan lagi yang oleh. Urut dulu padang masyarnya rata nyupuhai leh. Padahal dalam mimpi saya enak sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan lagi. Ini panjang sekali ini riwayat ini. Kita lanjutkan ayatnya saja ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi wahai roh jiwa yang tenang. Ya. Jadi makanya kita salat untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Mantu iya ketenangan jiwa menurut. Tidur orang ketika susah, demi capek beliau untuk ketenangan jiwa. Padahal ada tenang jiwa ni, makanya Allah mengatakan begini, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada cara lain menenangkan jiwa kecuali berzikir kepada Allah. Mana cara lain? Ya, baca Quran, ketenang jiwa, semayang, ketenang jiwa, cok wudu, dua rakaat, semayang, ketenang jiwa, semayang tahajud, ketenang jiwa, puasa, ketenang jiwa. Lain mana cara? Walaupun menurut manusia ini sudah tenang jiwa saya, hanya tenang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dimaksud ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang bagaimana? Ketika di dunia dia salat, dia puasa, dia berinteraksi sosial dengan masyarakat, jiwanya tenang, Pak, tenang pada jiwanya, Pak. Jadi makanya inilah yang dikatakan oleh jiwa-jiwa yang tenang. Kamu salat untuk ketenangan jiwamu, kamu berpuasa ketenangan jiwamu, kamu bersedekah untuk apa? Untuk tenang jiwamu. Kenapa tenang jiwa Pak bersedekah? Karena dia ini supaya saya lepas nanti ya Allah, bekna hak gok pak ya Allah, lepas saya ketenang jiwa dia. Ini supaya nanti jangan jadi ular dia pencerok dulu sejak akrak tadi. Makanya kita berikan Pak, kaki lahnya dia kabeh ketenang jiwa. Nalong harta tajolok ketenang jiwa. Yang diminta pun tidak semua oleh Allah. Hanya laki mendu oleh Allah. Hanya sekian persen saja diminta oleh Allah. Jadi Allah katakan, mana jin bayi hijau ke awak-awaknya bukitnya. Kan bagi-bagi rezeki istilahnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita habis saja Pak. Radiyatan mardiyah. Ini ada beberapa pendapat radiyah di sini Pak. Ada yang mengatakan radiyah ini, ini sebelumnya kita lihat ini dulu. Ini saya lihat ini wahai roh, kembalilah kepada Tuhanmu. Ai sahibuka wa huwa al-jasad. Ya, jadi ada dua pengertian. Ada yang mengatakan wahai roh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada yang mengatakan roh, kembalilah kepada tubuhmu ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Satu. Pemahaman yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tubuhmu dan roh sudah berpisah. Sekarang kamu kembali kepadaku. Tubuh itu ke tanah. Nanti ketika di padang mahsyar baru ini kembali. Ya, jadi ada dua pemahaman di situ. Radiyah begitu juga. Radiyah ini dengan keridhaan. Ridha itu bagaimana? Jadi makanya dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan radiyah itu thawab, pahala. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu dengan pahala-pahala. Kita ada salat, perih pahala.
kita ada bayar zakat, peraih pahala. Kita ada mendidik anak, peraih pahala. Mardiyah diridai oleh Allah. Ya. Kalau tadi ridha, seorang ketika diberikan pahala oleh Allah, maka ridha ya Allah, bahkan lebih dari cukup kepada ya Allah. Ini yang kau berikan lebih dari cukup. Makanya nafsu itu, nafsu mutmainnah itu ketika kembali kepada Allah dia sudah ridha, mardiyah lagi Pak, diridai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha itu kalau di dalam konsep Imam Al-Ghazali, ridha itu adalah kesabaran level terakhir, ya, sabar level terakhir itu. Ketika seorang bersabar kan membutuhkan perjuangan. Seorang itu ketika pergi diajak ya tak gunung ya, perlu kesabaran ya Pak. Karena kita kan urung gunung kan. Dipakai le gunung le orang pun cukup berat. Gunungnya berat dah pada pun Pak. Dipakai orang kedua kaya pakai gunung le Tuhan nabulain dengan. Tengok je kata biasa setelah sebulan naik gunung yang tadi berat, tak berat lagi Pak, tak berat lagi Pak. Kenapa? Karena dia sudah ridha ya Pak. Sudah ridha. Hari pertama sabar, sebulan sabar, akhirnya dia sudah ridha. Akhirnya apa? Naik gunung itu sudah biasa sama dia. Bahkan ketika tidak diajak lagi, hai naik gunung ya orang aja. Kita naik gunung hari ini ya. Kenapa? Dia sudah ridha. Ridha artinya apa? Dia menerima semuanya. Begitu pula ketika diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ridha. Ridha artinya apa? Ini sudah lebih dari cukup ya Allah. Terhadap apa yang saya lakukan di dunia. Ini sudah ridha dan dia juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup ya, sekian. Mungkin ada yang ingin dialogkan, kami persilakan. Oh, ini ada sikit lagi ya, lebih Pak. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi fadkhuli fi ibadi ini sudah termasuk dalam riwayat tadi. Artinya ketika roh orang beriman itu meninggal, sudah terpisah dengan rohnya, dia nanti akan berkumpul dengan roh orang-orang saleh. Ya. Roh jahat akan berkumpul dengan orang-orang jahat dan mereka itu saling mencaci maki satu sama lainnya. Kalau ini tidak, mereka keluar kata-kata salamun alaikum, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok orang-orang beriman. Setelah itu nanti wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga itu. Tapi nanti itu kata Allah ketika tiba sangkakala yang kedua. Ketika tiba sangkakala yang kedua, ya itu baru nanti fadkhuli wadkhuli jannati. Ya, ada pertanyaan? Sudah jam 6:20. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi saya sedikit di kajian satu baru salah Al-Ghazali dalam kitab Ma'rifat Baru Nafsu ini dia sebagai wali. Iya. Wali kota mengatur tentang kehidupan dia. Iya. Jadi orang yang sudah mencapai nafsu ini dia dapat surga dunia. Iya. Jadi mustahil kita dapat surga akhirat kalau kita tidak dapat surga dunia. Iya, iya. Jadi tanda-tanda orang dapat surga dunia yang pertama dia ibadahnya mencari ridho Allah dan ingin diridhoi. Iya, iya. Kita kaitkan dengan ayat. Oh iya. Ya. Jadi makanya sebenarnya puncak di dunia itu ketenangan puncak nikmatnya benar ketenangan jiwa sebenarnya. Orang kalau sudah tenang jiwa di dunia itu nikmat itu sudah dia dapati ya, yang kan berhasil ya Pak. Makanya nanti banyak orang yang dia biasa-biasa saja tapi nikmat hidupnya Pak, tenang jiwanya Pak. Ibadah hubung dua kayaknya tenang jiwa, mengkapak dengar. Kenapa jiwanya sudah tenang jiwanya Pak. Jadi hana kena itu nabu kebukuh nak tertuh ribai berdawang aja Pak. Jadi artinya apa? Dia ketenangan jiwa itu kan diperoleh dengan apa? Dengan ibadah salat. Ketika dia salat maka tenang jiwa. Ketika dia berdiri tenang jiwanya. Maka salah satu nikmat yang sudah dia dapat kenikmatan itu adalah ketenangan jiwanya. Ketenangan jiwa. Rasulullah bagaimana tenang jiwanya dan tidak takut kepada siapapun ketika tidur di bawah pohon kurma. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau bisa nanti saya dengan tikar ganti. Oh jangan, untuk apa? Kata Rasulullah, untuk apa? Artinya Pak, kakak tenang jiwanya Pak, tenang jiwanya. Sebagian orang tak tenang jiwanya Pak. Kenapa tak tenang jiwanya? Ini tidak beres, itu tidak beres. Makanya Allah katakan begini, untuk menjadi ketenangan jiwa itu tidak ada cara lain kata Allah kecuali dengan zikir padaku kata Allah. Ya, makanya nikmat ini hanya diperoleh orang-orang tertentu saja nih Pak, ketenangan jiwa ini. Banyak orang yang seperti kita ngomong beberapa pertemuan yang lalu,
Kau menjak ubali kudu bertenang jiwa. Kalau boleh hanya tenang jiwa, hanya tenang pokok, hanya ibadah ya. Hanya menyebut waktu itu mayang gundur, waktu itu mayang. Makanya itu termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Jalalain kata beliau, orang yang mengundur-undur waktu salat, akhir anis salat termasuk fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Jadi makanya masalah ketenangan jiwa ini seperti salat atau apa saja ala-ala ini jangan kita ini kan apa? Artinya baik dapat lewat waktu ketika teman dapat dia kembali, ketikanya ada buku. Karena orang sekarang ingin mencari ketenangan jiwa tapi tidak pernah dapat. Itu nikmat yang sangat luar biasa ketenangan jiwa. Tidak bisa dibeli. Ya, tidak bisa dibeli. Ya, lagi cerita katanya Michael Jackson itu. Apa yang tidak dia miliki? Jet pribadina, kapal pribadina, manduna, pulau pribadina, pulau pribadina. Tapi jiwa dia tidak tenang, hanya tenang jiwa. Sehingga minum obat penenang untuk menenangkan jiwa, tapi tidak pernah tenang juga. Ya, jadi makanya ketenangan jiwa ini salah satu nikmat memang, cukup nikmat. Bagaimana caranya? Itulah kita yang melakukan ibadah, kita berzikir kepada Allah. Jadi kan tak jauh bani gede, hop jak petenang jiwa. Terus Bali gede, HP pula, mandu pula, kata minggu di Bali, rumah-rumah ni kita mau mencuri dia ini caranya. Ni anda, payah rumahnya, macam tenang jiwa lagi yang lain. Tak pernah tenang jiwanya ya. Maka ini ketenangan jiwa di dunia ini modal kita itu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang karena apa namanya itu? Sudah ada sinyal-sinyal Pak, music karena sinyal. Kalau jiwa kita yang tenang, hanya karena sinyal-sinyal nanti kita akan begitu juga. Termasuk kelompok ya Tuhan nafsul mutmainnah. Makanya orang yang ngomongin orang lain, berbuat zalim, garak cok minta yang kesalahan orang lain, jiwanya tak tenang, mana tenang. Pai bedah dia tenang, pi bedah. Nya ada tenang jiwa. Lalu yang kau, lalu yang minta kesalahan kau, lalu yang minta ya zalimi kau. Makanya orang lain itu, makanya di dalam tafsir ini, dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan begini, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqinuna bil ghaibi." Itu ghaibi itu beliau mengatakan, waqila kata beliau, itu bisa juga dimaknai dengan apa? Al-qalbu, hati. Maka hati ini dahsyat sekali kata Ibnu Abbas. Hati ini dahsyat sekali dibandingkan yang lain. Dia bisa mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh yang lain. Ya, hati ini. Maka ini ghaib namanya. Ketika seorang senang, yang senang itu hati. Hati senang sekali. Ya. Ketika seorang susah, hati yang susah. Maka dia memberikan sinyal. Ketika seorang melakukan ibadah, hati juga memberikan sinyal kalau ibadahnya khusyuk atau tidak khusyuk. Makanya kita ketika sholat, kita tanya sama hati, Pak, lu khusyuk apa nak khusyuk? Menyu hati mudah-mudah itu berarti nak khusyuk ya. Tapi ketika habis salat, sebelum salat kita susah, ketika selesai salat hati kita tenang sekali, Pak. Tenang sekali, berarti hati memberikan sinyal kalau tadi salat kita itu khusyuk ya. Kemudian yang kedua apa? Jadi nafsu mutmainnahnya segala sesuatu yang dia amalkan itu dari ridho. Iya, ridha dan keridhaan Allah. Ya. Ada keinginan diridho. Iya, ya. Ini seperti sahabat. Kenapa? Sahabat itu radhiyallahu anhu wa radu'an. Apa bedanya itu radhiyallahu anhu wa radu'an? Radhiyallahu anhu Allah radhiyallahu anhu wa radu'an. Tapi kita bacanya dari yang kedua. Mereka ini radu'an. Para sahabat ridha terhadap keputusan Allah. Ketika disuruh sana ridha. Memang semayang itu makanan uroro, artinya menyuhanada kapaju sesuatu kan duduk dia. Jadi sahabat ini ridha terhadap keputusan Allah. Gara-gara mereka ridha, radhiyallahu anhum, Allah juga ridha kepada mereka. Nyen punya Allah ridha, ya nyen kalain ceritanya. Jadi kalau kita ini sudah dipercaya oleh pimpinan sudah ridha, kamu apapun kamu lakukan boleh. Arti boleh begini, artinya kamu mau itu, kamu minta itu akan saya penuhi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa namanya? Ini kalau sudah mencapai tingkatan radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kalau sudah mereka mencari keridhaan Allah dengan apa? Dengan ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inti yang paling tinggi dari ini, Pak. Karena apa? Ketenangan jiwa nantinya kan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seseorang yang telah melakukan Mesir, ya, kamu apa di akhirat dia sudah bebas dosanya? Oh ya. Yang dihukum cambuk apakah sudah bebas? Kalau sesuai dengan apa ketentuan Al-Quran bebas. Tapi kalau tak sesuai dengan ketentuan Al-Quran bagaimana bebas? Ya, mana contohnya? Seorang yang berzina ya. Seorang yang berzina
seorang laki-laki atau perempuan berzina, dia sebelumnya sudah menikah, ini hukuman itu Pak, ini rajam lah. Apakah sambung? Dalam Al-Quran itu rajam, dalam Taurat juga rajam. Rajam itu bumati Pak, bumati orangnya. Orang yang menikah dia berzina harus bumati. Kemudian orang ini muslim dan muslim. Orang yang belum apa namanya, dia belum berkeluarga, kemudian dia berzina, itu dicambuk 100 kali, kemudian ditakzir. Ya, artinya dipisah selama berapa tahun. Kalau sudah sesuai dengan itu, artinya nggak ada diazab lagi, nggak ada diazab lagi. Ini sama ketika Ibnu Umar atau siapa itu, ketika anaknya berzina dengan seorang pelacur, gara-gara dia diberikan minuman keras. Artinya dia tidak di luar kontrol dia, tidak. Ketika itu dia langsung diazab oleh ayahnya. Apa katanya? Nak, sabar saja nak, katanya. Nanti kamu itu tidak diazab lagi nanti dia di akhirat. Dia minta terus air, dia minta air, Pak. Jangan dulu katanya. Nanti saja, nanti di akhirat nanti saja. Yang penting hukuman di dunia ini kita bereskan dulu. Ya. Jadi makanya orang yang dirajam itu insya Allah halal. Cuma jika berdua kayak dirajam. Hana. Berapa orang yang sudah ikut dengan ketentuan Al-Quran? Tidak ada. Ya. Artinya kalau sudah ikut ketentuan Al-Quran baru sesuai. Naik orang kau jerawan, naik kau jerawan. Menyona berarti hanali urusan. Tapi menyona kau jerawan. Tambang benar tiada orang itu bilang, tambang itu bilang. Naik kau jerawan berarti masih berurusan dengan Allah, masih berurusan dengan Allah. Ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Sudah 6:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.